Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella, NIM 2019-20.073 dari kelas B semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi Hukum Kekayaan Intelektual atau HKI dengan judul Perkembangan Perlindungan Hak Cipta atas Batik. Sebelum masuk pada materi, di sini saya akan menjelaskan sejarah perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia. Batik sendiri merupakan seni menghias kain dengan motif-motif tertentu sesuai dengan sejarah, tradisi, dan budaya suatu daerah tertentu di Indonesia. Perlindungan atas hak cipta batik sebenarnya sudah ada sejak tahun 1912 atau sejak diberlakukannya Konvensi Bern. Meskipun dalam Konvensi Bern tidak dijelaskan secara detail mengenai perlindungan karya seni batik. Namun, apabila melihat lebih lanjut ketentuan pasal 1 ayat 1 Konvensi Bern yang mengatur mengenai ruang lingkup karya-karya seni dan sastra, maka karya-karya cipta yang dilindungi yaitu meliputi karya-karya cipta gambar, sehingga dapat disimpulkan bahwa seni batik juga memperoleh perhitungan hak cipta secara internasional. Dalam perkembangan undang-undang hak cipta di Indonesia, pertama kali yaitu Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1982 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 merupakan perubahan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Dalam perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia banyak sekali pengrajin batik. Hampir setiap daerah mempunyai motif batik tertentu. Motif tersebut menjadi identitas suatu daerah tersebut. Banyaknya pemahaman masyarakat yang masih kurang dengan perlindungan hak-hak, maka cara-cara yang dilakukan pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada pengrajin batik yang mana mereka telah menghasilkan sebuah seni yang sangat tinggi nilainya. Bukan hanya penghargaan, akan tetapi dengan melindungi karya-karya mereka di mata hukum Indonesia supaya hak-hak mereka dilindungi, karena Islam pun telah melindungi hak-hak setiap manusia, karena mayoritas di Indonesia adalah mayoritas yang beragama Islam. Jika hak-hak manusia saja dilindungi, kenapa tidak dengan hasil karya-karya yang ada di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa contoh-contoh batik di Indonesia. Yang pertama, yang berwarna merah dan putih ini adalah contoh batik gedok dari Tuban. Yang sebelahnya, yang berwarna oranye adalah contoh batik jetis dari Sidoarjo. Yang sebelahnya lagi, yang berwarna hitam adalah batik Truntum dari Yogyakarta. Yang bawah sebelah kiri, yang berwarna biru dan hitam adalah contoh dari batik Mega Mendung dari Cirebon. Dan yang sebelah kanannya, yang berwarna coklat, adalah contoh batik tulis gurik Primis dari Madura. Dan masih banyak lagi batik-batik di Indonesia sesuai dengan daerahnya. Undang-undang hak cipta yang melindungi karya seni batik. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 pasal 11 ayat 1 yang diantaranya
pertama ada buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Yang ketiga, pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran atau lainnya. Untuk media seperti radio, televisi, dan film, serta rekaman video. Yang keempat, ciptaan dari koreografi, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi. Yang kelima, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat 2. Yang keenam, ada seni batik, arsitektur. Yang ketujuh, ada peta. Yang kedelapan, sinematografi. Yang kesembilan, ada fotografi. Yang ke-10 ada program komputer atau komputer program. Yang terakhir, terjemahan, tafsiran, saduran, dan penyusunan bunga rampai. Dan pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 pasal 11 ayat 1 huruf K yang meliputi yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara. Yang kelima, ada drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomim. Yang keenam, ada karya pertunjukan. Yang ketujuh, karya siaran. Yang kedelapan, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan. Yang kesembilan, ada arsitektur. Yang ke-10, ada peta. Yang ke-11, seni batik. Ke-12, fotografi. Ke-13, sinematografi. Yang terakhir, terjemah, tafsiran, sanduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihan wujudan. Pada pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang ketujuh, ada arsitektur. Yang kedelapan, ada peta. Yang kesembilan, ada seni batik. Yang ke-10, fotografi. Yang ke-11, sinematografi. Yang terakhir, terjemahan, tafsiran, sanduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Di antara ketiga pasal atau undang-undang tersebut yang mengatur tentang hak cipta sebenarnya adalah perkembangan dari tahun ke tahun sesuai dengan pengertian dan kebutuhan dari isi tersebut.
seperti untuk dilengkapi. Pasal ini berfungsi untuk melengkapi pasal-pasal sebelumnya. Di Indonesia, karya cipta seni batik mulai mendapatkan perlindungan hak cipta sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Pengertian seni batik mengalami perubahan setiap masing-masing undang-undang yang memberi perlindungan hak cipta seni batik, diantaranya pada pasal 11 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak cipta. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan seni batik yaitu seni batik yang bukan tradisional. Seni batik yang tradisional contohnya adalah parang rusak, sidomukti, teruntung, dan lain-lainnya. Pada pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud seni batik yaitu seni batik yang bukan tradisional, karena seni batik tradisional merupakan hasil budaya, karya, dan milik bersama yang dipelihara dan dilindungi negara. Selanjutnya yaitu pada pasal 11 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Penjelasan pengertian seni batik di sini adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer karena mempunyai nilai seni baik pada ciptaan motif, gambar atau komposisi, warnanya, sehingga karya ini memperoleh perlindungan. Hal ini berbeda dengan seni batik tradisional yang dimana bagi orang Indonesia sendiri bebas untuk menggunakannya. Pada pasal 12 huruf ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyebutkan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Pasal ini lebih menegaskan dari unsur pembuatan, yaitu pembuatan secara konvensional. Batik tulis di sini yang dianggap paling baik dan paling tradisional atau konvensional. Adapun perkembangan perlindungan hak cipta batik di Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1987 yang dimana termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta kedua di Indonesia tentang hak cipta. Pada tahun 1987, batik telah dilindungi menurut Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya yaitu tahun 1997 dan tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi, sejak tahun 1987 sampai dengan 2002, batik di Indonesia telah mendapatkan perlindungan secara hukum, yang dimana dalam pasal tentang ciptaan-ciptaan apa saja yang dilindungi, batik dijelaskan secara terperinci dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, ada kesalahan kata maupun sikap dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.